Cara angiotensinogen gimana jadi angiotensi 2. Angiotensinogen, ada angiotensin 1, ada angiotensin 2. Ketemu nggak? Yuk, ketemu apa enggak? Ketemu. Angiotensinogen menjadi angiotensin 1 caranya gimana? Aangiotensin itu protein. Kemudian dia bisa berubah menjadi angiotensin 1 caranya gimana? Di renin. Kenapa? Itu gangguan Enzim renin. ya. Itu gangguan enzim ya. Ya, enzim renin dia diproduksi di ginjal. Jadi angiotensin 1. Kalau angiotensin 1 ke angiotensin 2 caranya gimana? Ya, dia butuh enzim pengkonvert ya, namanya ACE. Dia butuh ACE
kenal yang namanya alfa ataupun beta di pembuluh darah ataupun alfa beta di jantung, dia nyebabin yang namanya hipertensi. Kalau dia dihambat, reseptornya ditutup, otomatis angiotensin kan nggak berikatan dengan apapun nih. Dia nggak nyebabin hipertensi. Bisa hipertensi itu jika angiotensin 2 berikatan nih, ketemu nih sama alfa ataupun beta, tanya gitu. Makanya Anda nggak ketemu dari banyak presentasi kayak gitu, nggak ketemu cerita ini. Ya, ini ada di pembuluh darah, jantung ada, mata ada, di semua organ ada. Cuma kenapa beta blocker itu spesifik atau banyak digunakan orang hipertensi dengan permasalahan jantung? Karena namanya reseptor beta itu paling banyak di jantung, hampir 90% yang dia bisa melebarkan pembuluh darah. Karena kalau hipertensi itu vasokonstriksi kondisinya. Nah, salah satunya itu vasodilator itu dia menghambat atau bukan menghambat, tapi dia menginduksi terjadinya pelebaran pembuluh darah. Jadi gambarannya gini, angiotensin 2 itu kalau ketemu reseptor selain alfa dan beta, dia kaitannya bisa menyebabkan yang namanya vasokonstriksi, jadi mencit gitu. Nah, ketika dia diberikan juga, dia bisa memberikan efek vasodilator, bilangnya gitu. Kemudian jadi angiotensin reseptor blocker, angiotensin reseptor blocker berarti artinya yang diblok itu apanya? Yang diblok adalah reseptor, bukan angiotensinnya, tapi yang diblok adalah reseptornya. Yang ditutup itu reseptornya, bukan angiotensinnya. Jadi kalau angiotensin reseptor blocker yang dihambat itu adalah reseptor yang mengenal angiotensin. Gitu. Jadi tadi kan saya sudah mengatakan bahwa angiotensin 2 itu kenal dengan alfa ataupun beta ataupun dengan reseptor yang lain. Nah, kalau kelas yang lain bukan alfa blocker ataupun beta blocker, artinya reseptor yang mengenali angiotensin diblok. Kalau alfa dan beta blocker kan artinya yang diblok cuma reseptor alfa atau betanya kan, jadi reseptornya. Yang diblok itu bukan ligannya, tapi yang diblok itu adalah reseptornya. Jadi yang perlu Anda ketahui adalah ketika kita membicarakan suatu aktivitas obat, Anda perlu tahu mana ligan, mana reseptor. Nah, kemudian ada CCB. CCB itu sebenarnya lebih ke arah blocker untuk kanal kalsium. Kanal kalsium itu banyak ditemukan di jantung. Makanya CCB itu tidak mungkin menjadi lini pertama lini pertama itu artinya obat pilihan pertama yang digunakan pada pasien hipertensi. CCB itu akan digunakan pada pasien hipertensi dengan kondisi kerusakan jantung. Karena CCB itu bukan CCB, karena kanal kalsium itu paling banyak di jantung. Di darah tidak ada, hampir dikatakan tidak ada. Ini dari golongannya, ada yang mintanya dari golongan ini gimana Mbak? Inhibitor sama blocker bedanya apa sih? Inhibitor dengan blocker. Oke. Kalau inhibitor di sini kan ACE inhibitor ya Mbak. Berarti kan ACE itu kan enzimnya kan? Ya, AC itu artinya angiotensin converting enzyme. Artinya enzim pengkonvert angiotensin. Yang dihambat enzimnya Mbak. Jadi otomatis enzim itu sebagai ligan dong. Yang dihambat enzimnya. Kalau yang diblok, blocker itu biasanya menempel pada sesuatu dalam tanda kurung reseptor Mbak.
sebentar Bu, sebelum terakhir tadi tambahan terkait hipertensi. Kalau misalnya bisa dianalogikan kayak selang, kalau misalnya ada air terus kita tutup nih lubangnya, itu kan tekanannya nambah ya di situ. Makanya di sini anti hipertensi ini dia mencegah itu biar selangnya tuh nggak pecah gitu. Kalau dianalogikan Hipertensi itu anti hipertensi. ya, anti hipertensi itu kita udah masuk anti hipertensi ya. Ya. Jadi anti hipertensi itu sebenarnya bisa dari selangnya mas. Kalau analoginya selang ya, bisa dari selangnya atau bisa dari aliran airnya. Ya, kita kan belum masuk hipertensi nih. Tapi analoginya ketika kita membicarakan anti hipertensi, yang kita bisa lihat itu selangnya atau air yang ada di selangnya. Air yang ada di selangnya kan berarti darah kita mau tekanannya dikencengin atau dipendorin atau resistensi dari selangnya itu sendiri. Selangnya itu lebih fleksibel atau enggak? Itu berarti gambarannya ada di permukaan. Terima kasih mas. Terima kasih teman-teman semua dan Ibu yang sudah atas atensinya dalam presentasi kami. Kami memohon maaf jika memang ada kekurangan dalam penyampaian kami. Itu hanya melayang-layang di darah, nggak bisa masuk di sel mbak. Ujungnya apa lu mas? Gitu. Kalau kadar gula anda rendah, otomatis dalam range normal, misal oh iya di bawah 200 atau di bawah 150, berarti gula anda itu bisa masuk ke dalam sel karena insulin itu yang hanya bisa membantu gula masuk ke dalam sel. Nggak ada selain insulin itu yang bisa membantu gula masuk ke dalam sel. Makanya kita membicarakan insulin. Cukup jelas ya sampai sini. Udah itu poinnya. Kita lanjut ke terakhir terkait dengan usus. Ini kan usus tadi ada karena pylori, ada karena stres. Kalau dikaitkan dengan peningkatan asam, otomatis iya mbak masuk ini mbak, antasida masuk golongan ini karena dia netralisir asam. Golongan antihistamin AH2 dia masuk karena apa? Kenapa? Radang. Jadi anti radang gitu. Kan ini antihistamin. Radang bisa masuk mbak, tapi kenapa antihistamin itu bisa masuk ke golongan obat untuk pulpus? Kenapa? Bukan ke arah radangnya. Ngeblok histaminnya, karena kalau diblok histaminnya efeknya apa? Antihistamin. Namanya antihistamin. Kaitannya bukan ke arah radangnya. Jadi histamin itu diblok. Kemudian kalau dia diblok nih, H plusnya asamnya itu tidak bertambah karena kaitannya dengan asam lambung. Jadi bukan kan kalau anda dapat obat golongan anti alergi nggak ya? Kan golongannya juga ada antihistamin kan? Nah, karena untuk anti alergi. Tapi kalau yang di sini antihistamin itu kaitannya untuk ulkus karena dia bisa menghambat histamin yang nantinya dia menghambat pembentukan asam lambung, misalnya gitu. Jadi bukan arahnya antihistamin di sini anti alergi ya, bukan. Jadi kita membicarakan ulkus otomatis kaitannya dengan si asam lambung. Kemudian ada di situ PPI. PPI itu artinya apa? PPI yang dihambat apanya? Pompa proton. Pompa proton. Pompa proton itu apa? Reseptor. Reseptor iya atau kanal ion juga iya. Jadi dia menghambat. Jadi gini gambarannya. Paling mudahnya gimana ya? Asam lambung diproduksi ke dalam tubuh itu kan ada pertukaran. Oh asam masuk ke dalam lambung. Nah asam masuk ke dalam lambung itu dalam bentuk H2, H+. H+ kalau ketemu di lambung dengan Cl. Kalau Cl kan ya, Cl+. Asam lambung itu artinya kan HCl. Nah PPI itu kaitannya pompa proton untuk memompa H+. H+ aja. Pertanyaannya, kapan Cl itu masuk ke dalam lambung? Cl masuk ke dalam lambung itu terus menerus. Yang jadi pertanyaan,
tadi berarti kelompok A, berarti yang belum presentasi kelompok B aja. Kelompok B, gimana jawabannya? Bagaimana kerja dari cytoprotective agent? Jadi golongannya namanya bukan supralfat ya. Supralfat itu obatnya, tapi golongannya namanya cytoprotective agent. Agen proteksi. Cara kerjanya gimana cytoprotective agent? Namanya juga cytoprotective bu. Iya, tapi kerjanya gimana? Ayo yang B, saya mau dengar kerjanya gimana? Ayo yang B. Ayo cepetan dijawab. Saya mau uji. Yang B. Ayo, mana sih yang B? Nah, gimana yang B? Bentar, itu protective agent mbak, kerjanya gimana? Itu protective agent kok meningkatkan produksi prostaglandin, meningkatkan stimulasi prostaglandin. Itu nggak analog prostaglandin mbak, beda dong. Yuk, coba saya disini mau JS3, udah belum belajar. Yuk, gimana intinya apa? Yang belum tercover di kelompok ini adalah analog prostaglandin, belum ada. Harusnya ada terkait golongan analog prostaglandin. Yuk, cytoprotective aja kelompok B. Saya mau dengar jawaban dari kelompok B. Cytoprotective agent. Artinya kan proteksi mbak. Jadi dia itu memprotek, melindungi. Proteksi itu artinya melindungi. Artinya obat golongan ini biasanya dalam bentuk cairan nih, dikocok, suspensi, Anda konsumsi setelah pada saat perut kosong ya. Setelah Anda konsumsi, nutupin lambung Anda, diproteksi, ditutup. Seperti mukus, tapi dia kayak proteksi aja, nutupin. Makanya dia tidak terkorosi dengan si asam lambung, kitanya gitu. Kalau analog prostaglandin kerjanya adalah apa? Kalau analog prostaglandin, analog prostaglandin artinya ya mirip kerjanya dengan prostaglandin. Kerjanya gimana prostaglandin? Kerjanya prostaglandin, kenapa sih itu prostaglandin? Kaitannya dengan penggunaan NSAID. Ya, prostaglandin, analog prostaglandin. Analog prostaglandin artinya, ya kelompok B berarti. Saya tunggu jawabannya, benar. Oke, analog prostaglandin itu artinya kerjanya mirip dengan prostaglandin. Gimana bu kerjanya? Dia nanti menghasilkan mukus. Beda dengan cytoprotective agent tadi. Kalau cytoprotective agent itu ketika Anda konsumsi nanti dia membentuk proteksi terhadap lambung Anda. Tapi kalau analog prostaglandin ketika Anda konsumsi, tubuh Anda menganggap dia itu prostaglandin. Namanya kan analog prostaglandin. Ujung-ujungnya adalah tubuh Anda menghasilkan mukus. Nah, tadi kaitannya dengan kelompok A yang presentasi tentang ini. Tadi mempresentasikan sedikit tentang, Bu, kenapa sih bisa mukus? Karena alasannya adalah mengkonsumsi NSAID dalam jangka panjang. Bukan dosis berlebihan ya mas, tapi jangka panjang. Bukan dosis berlebihan, tapi jangka panjang. Kaitannya apa? NSAID itu efek ke tubuh adalah menghambat prostaglandin. Kalau prostaglandin dihambat, otomatis mukusnya tidak terbentuk. Lama-lama lambung Anda terkorosif karena asam lambung. Ya. Jadi saya harapkan ketika Anda mau presentasi, Anda belajar semalaman dulu di rumah, baca tuh. Kita di sini tinggal diskusi. Saya nggak akan mau ngasih kuliah. Kenapa? Buat saya dengan Anda itu levelnya sama. Kita diskusi aja. Ya. Kemudian untuk GERD, yang bisa saya tambahkan adalah terkait GERD. GERD itu adalah naiknya
sebagai tempat transit aja dari mulut ke dalam lambung. Kalau ada asam naik, ya udah jatuhnya buat. Nah, kok bisa asam naik itu? Karena sphincter, pintu masuk atau katup antara kerongkongan dengan si lambung itu rusak. Harusnya kan dia buka nutup. Kalau makanan di lambung penuh, otomatis dia katupnya harusnya nutup. Ternyata katup Anda tuh rusak, membuka. Ya udah, lambung lagi kontraksi, ngegerus makanan Anda, kebuka katupnya, naik dari atas, panas jadi. Gambarannya itu. Jadi obatnya mirip untuk yang namanya ulkus dan GERD, karena satu kesatuan. Apakah ulkus pasti menyebabkan GERD? Belum tentu. Kalau ulkus kaitannya peningkatan asam lambung yang kaitannya dengan luka, tapi kalau GERD itu peningkatan asam lambung kaitannya dia masuk ke atas, naik ke atas. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai sini dari beberapa topik yang kita diskusikan hari ini? Nggak ada?